Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran IPAS tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Mengenai biodata saya, yaitu nama Tosin, NIP 1989 1004 2022 21 1013. Pangkat golongan 9, ahli pertama guru kelas. Tempat saya mengajar yaitu di SDN Negeri 1 Bagagan Lor, Kecamatan Kepetakan, Dinas Pendidikan. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. 2. Yaitu peserta didik dapat menganalisis karakteristik ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat dengan benar. Yang pertama yaitu ada dataran tinggi, 2 dataran rendah, dan berikutnya yaitu adalah pantai atau perairan. Pengertian dataran tinggi atau yang biasa dikenal dengan nama plateau atau dataran yang berada pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi. Daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan lahan perkebunan, taman industri. Karakteristik dataran tinggi yang pertama adalah beriklim sejuk. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan memiliki kesejukan udara yang semakin tinggi pula, atau dapat dikatakan bahwa udara akan semakin dingin. Kedua, pertanian dibuat terasering. Terasering adalah tanah yang dibuat menyerupai tangga untuk mencegah terjadinya erosi, sehingga pertanian dapat tetap terjaga dan tidak rusak. Yang ketiga, yaitu udara kering. Meskipun memiliki iklim yang sejuk karena letak berada di ketinggian, tetapi dataran tinggi justru memiliki udara yang sangat kering. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi antara lain: yang pertama, sektor pariwisata; 2, petani; 3, pekerja perkebunan; 4, peternakan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan daerah dataran tinggi. Yang pertama, peternakan sapi. 2, pertanian. Contoh hasil pertanian yaitu sayuran dan buah-buahan. 3, perkebunan. Contoh hasil perkebunan yaitu teh dan kopi. Dan yang terakhir yaitu sektor pariwisata. Berikut ada 5 contoh dataran tinggi. Yang pertama yaitu dataran tinggi Gayo, berada di Aceh. 2, dataran tinggi Dieng, berada di Jawa Tengah. 3, dataran tinggi Malang, berada di Jawa Timur. Yang keempat, dataran tinggi Agam, berada di Sumatera Barat. Kelima, dataran tinggi Bandung, yaitu berada di Jawa Barat. Pengertian dataran rendah. Dataran rendah atau juga dikenal dengan istilah dataran aluvial adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dataran rendah. Yang pertama, memiliki tanah yang subur sebagai akibat dari proses sedimentasi sungai, sehingga banyak masyarakat yang menempatinya. Yang subur membuatnya orang mudah bercocok tanam. 2, dekat sungai dan pantai. Bentang alam yang berada di dekat dataran rendah adalah sungai, pantai, hilir sungai, dan lain sebagainya. 3, yaitu suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan suhu berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Hal ini
menyebabkan udara setempat sedikit hangat. Mata pencaharian penduduk dataran rendah antara lain petani, pedagang, pekerja seperti guru, dosen, dokter, arsitek, selanjutnya pegawai kantor, dan peternak. Pemanfaatan daerah dataran rendah seperti yang pertama peternakan, contohnya ayam, itik, sapi, dan ikan air tawar. Yang kedua yaitu perkebunan, contohnya seperti karet dan kelapa sawit. Tiga yaitu pertanian, contohnya seperti padi dan tebu. Keempat yaitu perumahan, dan yang kelima yaitu industri. 5 contoh dataran rendah. Yang pertama dataran rendah Surakarta, kedua dataran rendah Madiun, 3 dataran rendah Palembang, 4 dataran rendah Banjarmasin, 5 dataran rendah Cirebon. Pengertian perairan. Bentang alam perairan adalah kondisi geografi suatu daerah yang tergenang oleh air, baik air tawar maupun air asin. Pengertian pantai sendiri yaitu pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Karakteristik perairan. Yang pertama adalah sungai. Memiliki bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Mengandung air tawar, berbentuk memanjang, berkelok, dan bercabang. 2 yaitu laut. Wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Memiliki salinitas yang tinggi, mempunyai variasi suhu. Dan yang ketiga yaitu danau. Wilayah yang cekung dan memiliki kedalaman air yang sangat tinggi dan memiliki strata temperatur air akibat kedalaman air tersebut. Karakteristik perairan. Pertama, teluk. Teluk terbentuk di kawasan pinggir laut yang mempunyai susunan batuan keras dan batuan lembut, atau batuan lembut yang dikikis ombak akan menjadi teluk. Kedua yaitu waduk. Memiliki slope yang curam dan landai, kedalaman berkisar antara 30 sampai 100 meter. Mata pencaharian penduduk. Yang pertama, nelayan, kedua, petani garam, ketiga, pemandu wisata, keempat, pengrajin souvenir, 5, sektor pariwisata, 6, penjaga pantai. Pemanfaatan daerah pantai atau perairan. Yang pertama, tambak garam. 2. Budidaya ikan atau hasil laut. 3. Wisata bahari. 4. Pasar pelelangan ikan. 5. Budidaya rumput laut. 6. Tempat wisata. Dan 7. Pelabuhan. Wisata laut terindah di Indonesia. Yang pertama, Raja Ampat, yaitu di Papua. Kedua, Pink Beach, yaitu di NTT. 3. Pulau Ora, yaitu di Maluku. 4. Pantai Nihiwatu, yaitu di Sumba. Dan kelima, Pulau Dermawan, yaitu di Kalimantan Timur. Inilah video pendek dari bentang alam. Yang pertama di atas ini adalah pantai atau daerah perairan. 2 yaitu dataran rendah, dan yang ketiga yaitu dataran tinggi. Silakan, ada di semua, bisa dilihat videonya. Baik, kesimpulan dari video kali ini,
pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi yang sekaligus merupakan satu kesatuan ragam bentang alam di Indonesia, meliputi dataran tinggi seperti pegunungan, perbukitan, dan perkebunan. Untuk dataran rendah seperti persawahan, perkebunan, dan untuk perairan seperti pantai, laut, sungai. Untuk mengidentifikasi jenis profesi atau pekerjaan masyarakat di suatu daerah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu ragam bentang alam daerah tersebut. Ragam bentang alam sangat berkaitan erat dengan jenis-jenis profesi atau pekerjaan masyarakat. Mayoritas profesi atau pekerjaan masyarakat di daerah pesisir pantai tentu berbeda dengan mayoritas profesi atau pekerjaan masyarakat di daerah dataran rendah dan dataran tinggi.